Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukende HKBP nomor 68 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian Rabu 7 Oktober 2020 dari kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 8 mengatakan, jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, alai didokima mangalusi. Tuan nami, loas mai disi sataonon asasanga hupakkur humaliang bonana mabahen napu tusi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, karena taat dan percaya kepada Tuhan, kita pun harus bersedia menentang arus dari masyarakat kita. Apabila kita mengikut Yesus, maka tujuan, nilai, dan kebiasaan kita seharusnya lah berbeda dari orang-orang duniawi. Itulah yang nabi-nabi Tuhan suarakan. Itulah yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan. Itulah yang jemaat mula-mula hidupi. Dan itulah yang seharusnya dihidupi oleh gereja Tuhan, jemaat Tuhan sepanjang masa. Cara hidup yang berbeda dengan dunia, tidak ikut arus dunia. Banyak orang Kristen suka dan aktif mengikuti ibadah-ibadah, walaupun ibadah itu diselenggarakan pada waktu subuh. Menurut Anda, untuk apa orang Kristen mengikuti ibadahnya? Pada zaman Yesaya, ketika ibadah tidak selaras dengan perbuatan umat Israel, Tuhan berkata, "Aku sudah jemu dengan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba kambing jantan tidak kusukai." Yesaya pasal 1 ayat 11. Ya, ada bermacam-macam motivasi orang Kristen mengikuti atau datang beribadah.
Yang pertama, ada yang merasa berkewajiban beribadah kepada Tuhan karena ibadah memang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua, karena diberi tugas pelayanan oleh majelis atau pengurus gereja. Yang ketiga, ada yang ingin menghayati, merasakan kasih dan kemuliaan Allah melalui dan di dalam ibadah untuk dibawa ke dalam kehidupannya. Yang keempat, ada yang beribadah karena membutuhkan berkat Tuhan untuk kehidupannya sehari-hari. Ada yang merasa sangat membutuhkan bimbingan dan pertolongan Tuhan untuk dan di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, beribadah bukan sekedar bertemu dengan Tuhan atau sesama umat, bukan sekedar berkomunikasi atau menyanyi bersama atau bersama dalam responsorial bersama umat. Beribadah bukan sekedar ungkapan ketaatan kita kepada perintah Tuhan, kepada aturan gereja, kepada hukum Taurat. Ibadah bukan sekedar untuk membangun kesalehan pribadi, tetapi untuk membangun kehidupan rohani yang peduli kepada orang yang menderita dan melakukan tindakan atau perbuatan baik bagi semua ciptaan Tuhan. Itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika Dia bersama-sama dengan orang Yahudi beribadah di sinagoge atau di rumah ibadah orang Yahudi. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam sinagoge itu bagaimana orang percaya peduli kepada orang lain. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Ibadah tidak memiliki arti apa-apa tanpa mempraktekkan secara konkret, secara nyata apa yang dikatakan oleh Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ibadah itu menjadi pendorong pemberlakuan kerajaan Allah di dunia, yaitu pemberlakuan kasih, kebenaran, dan keadilan. Rumah ibadah bukanlah menjadi arah dan tujuan dari kehidupan iman. Rumah ibadah dan ibadah itu justru menjadi titik berangkat dari kehidupan beriman, melakukannya ke kehidupan sosial nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya setiap kali usai beribadah, kita merasa bersemangat memberlakukan tanda-tanda kerajaan Allah, mempraktekannya secara nyata apa yang Tuhan katakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Menjalani kehidupan dengan baik dan benar seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan berkata, "Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jika ibadah kita, jika kehidupan kita tidak menghasilkan buah, maka kapak Tuhan sudah tersedia untuk menebang." Saudara-saudara, waktu pengasihan Tuhan diberikan kepada kita sekarang ini untuk berbuah seperti yang Tuhan inginkan.
Biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Firman Tuhan adalah cangkul, adalah pupuk, dan Tuhan memberi kita pertumbuhan. Tuhan memberi kita kesempatan untuk bertumbuh dan berbuah. Hanya dengan Tuhan dan oleh Tuhan sajalah kita boleh berbuah, bahkan berbuah lebat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan memelihara kami hingga saat ini. Kuatkanlah iman kami dan iman setiap orang percaya, supaya semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu sehingga menghasilkan buah. Semakin mengenal hidup yang datang daripadamu. Berkati juga firman-Mu yang diberitakan kepada sekalian orang, agar kerajaan-Mu semakin berkembang dan menaklukkan kerajaan iblis. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Anugerahilah mereka kebijaksanaan yang daripadamu, agar mereka dapat membuahkan kebaikan dan keadilan dengan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu dengan segala pekerjaannya. Jauhkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami. Kasihanilah dan sertailah kami pada saat-saat ketakutan, ancaman kesulitan ekonomi, akibat wabah penyakit COVID-19 sekarang ini. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Engkaulah, ya Tuhan Allah Bapa dan pelindung kami, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 68 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.